Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ina. Hari ini Bu Ina ingin menjadi ibu bahagia di masa BDR, belajar dari rumah. Nah, di sini ada gambar buah-buahan. Subhanallah, seger banget. Tadi ketika kita ngezoom dengan bunda-bunda dan ayah, mereka mempunyai komentar ketika dideskripsikan gambar-gambar ini. Mereka bilang, wah seger, ingin langsung memakannya, ingin meminumnya. Tapi ketika melihat gambar tingkah laku kucing ini, mereka berkomentar, wow gemes, lucu. Ya, namun ketika melihat predator ini, mereka menyebutkannya adalah ngeri, takut ya. Namun ketika ada gambar bunga, kupu-kupu yang cantik, wah mereka semua bilang cantik ya. Namun ada lagi, di sini ada pujian. Kamu hebat, kamu cantik, kamu ganteng. Ini hadiah buat kamu. Mereka semua senang sekali dengan pujian ini. Baik, ketika kita melihat tadi kelompok-kelompok gambar, ada kelompok gambar buah, ada kelompok gambar hewan yang lucu, kelompok gambar hewan yang menakutkan atau menyeramkan atau membahayakan. Juga ada kelompok gambar yang cantik, bunga-bunga dan kupu-kupunya. Juga ada kata-kata positif, pujian. Nah, itu semua membuat respon yang kita keluarkan akan berbeda-beda. Artinya, setiap lingkungan dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku atau sikap kita. Saat ini kita mengalami perubahan lingkungan atau situasi normal, pandemi COVID-19, dan new normal. Perubahan-perubahan situasi ini sangat mempengaruhi perasaan kita dan sikap kita. Lingkungan dapat mempengaruhi proses berpikir negatif atau positif. Lingkungan juga dapat mempengaruhi perasaan sedih, takut, panik, marah, tenang, dan bahagia. Lingkungan juga dapat mempengaruhi sikap kita. Sikap kita bisa dilihat dari bahasa tubuh kita, ucapan kita, tulisan-tulisan kita, juga ekspresi wajah kita. Apakah kita akan tetap berada dalam kungkungan rasa takut atau tetap berada titik kesedihan? Maka ini semua akan diolah oleh perasaan kita, dan itu akan terlihat pada sikap-sikap kita. Jika dalam perubahan situasi seperti ini kita bisa berpikir positif, memiliki perasaan yang tenang, kita akan dapat bersikap dan beradaptasi dengan baik. Kita dapat berdamai dengan kondisi saat ini. Dan kita jika dapat berdamai, dapat beradaptasi dengan baik, maka akan timbul kreativitas kita. Sebagai orang tua, terutama sebagai ibu yang sangat dekat dengan anak-anak, dalam kondisi seperti ini kita perlu berhenti di zero mind process. Artinya kita ber-ZMP, kita kembali kepada kondisi nol. Kita kembali kepada fitrah kita sebagai ibu,
bahwa kita adalah al-ummu madrasatul ula. Artinya adalah seorang ibu adalah sekolah pertama anaknya. Maka kita bisa mengambil sikap yang baik, perasaan yang tenang dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi kita ada yang melakukan WFH, kita dapat bersama anak-anak kita. Kita memiliki waktu sangat banyak dengan anak-anak kita, dan bagaimana kita mengelola waktu itu menjadi waktu yang berkualitas bersama anak-anak kita di rumah. Perlu kita pahami bahwa kita sebagai orang tua sebaiknya dapat memenuhi kebutuhan anak, kebutuhan spiritual, jasmani, emosi. Bagaimana anak bisa bersosialisasi dalam kondisi pandemi seperti ini, bahwa anak juga membutuhkan bergerak, bahwa anak juga harus diberikan kegiatan yang bermakna dan tantangan. Kebutuhan spiritual, bahwa kita dapat mendampingi anak-anak kita untuk selalu taat beribadah kepada Allah. Kita dapat memantau, kita dapat membimbing anak-anak kita dalam menyaksikan tontonan-tontonan yang syarat dengan iman kita, sehingga akidah anak-anak kita tidak terkikis oleh tontonan-tontonan yang sekarang sangat merusak akidah anak. Jasmani juga tidak kalah pentingnya, sangat-sangat penting. Kita bisa mengajarkan anak-anak kita bagaimana kita menghadapi kondisi new normal ini. Kita harus membagi waktu kita dengan spiritual kita, jasmani kita, bahwa hak tubuh kita juga perlu olahraga, mendapatkan sinar matahari yang cukup, memakan makanan yang bergizi. Makanan bergizi tidak identik dengan makanan yang mahal. Itu bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita. Mengenai emosi, bagaimana kita memenuhi kebutuhan emosi anak kita. Terkadang sebagai orang tua kita lalai bahwa anak kita mempunyai perasaan. Kita jarang sekali membaca bahasa tubuhnya, bahwa anak sedang marah, anak sedang sedih, maka kita dapat mendampinginya. Kita dapat mengenal, kita dapat membaca bahasa tubuh, kita bisa menebak. Contoh, kamu sedang apa, Nak? Kamu marah, nah, atau kamu sedih, atau kamu kecewa. Itu saatnya kita sedang tebak perasaan. Setelah anak itu menjawab, aku marah, misalnya, maka kita namai perasaannya. Oh, kakak sedang marah. Nah, dari situ kita sudah dapat memahami emosi anak. Insya Allah ketika emosi anak sudah kita perhatikan, segala peristiwa atau masalah yang dialaminya dapat kita selesaikan bersama. Nah, selanjutnya yaitu bersosialisasi. Bersosialisasi di zaman seperti ini, kondisi atau situasi pandemi, kita harus berjaga jarak, namun tidak berarti kita tidak boleh bersosialisasi. Maka kita kenalkan dengan anak-anak kita bahwa kita harus menggunakan masker, jaga jarak, menjaga kebersihan. Pentingnya kita bermain, waktu-waktu yang kita berikan itu ada batasan-batasannya.
Nah, selanjutnya adalah kebutuhan anak untuk bergerak. Biasanya kita lupa bahwa anak kita butuh bergerak. Jika dia sudah bosan di dalam rumah, maka kita harus memfasilitasi kegiatan di luar rumah. Nah, di sini kegiatan-kegiatan yang bermakna sangat membantu anak untuk memahami life skill-nya. Dan biasanya anak-anak akan bosan dengan kegiatan yang monoton, dengan kegiatan yang itu-itu saja. Maka orang tua perlu memberikan tantangan. Kegiatannya sama, namun tantangan itu yang membuat dia semangat untuk melakukannya. Misalnya dia bosan belajar bersama melalui Zoom atau melalui video call. Nah, ini diberikan tantangan oleh bunda ayah. Misal, jika kakak dapat belajar dengan baik hari ini, kakak akan mendapatkan hadiah dari bunda dan ayah. Atau jika kakak dapat melakukan tugas hari ini tepat waktu, maka kakak mendapat hadiah. Hadiahnya misalnya coklat atau hal-hal yang tidak terlalu mahal tapi membuat anak bahagia. Ya, itu saja mengenai bagaimana kita memenuhi kebutuhan anak. Jika kita sudah dapat memenuhi kebutuhan anak, maka kita juga akan dapat memanage waktu. Kita juga perlu menata emosi kita sebelum kita menata emosi anak kita. Sebelum kita mengajarkan spiritual kepada anak kita, maka kita juga harus memenuhi spiritual kita dengan baik. Maka itu akan menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Semoga ketika kita sudah memahami ini semua, bunda-bunda ayah dapat menjalankannya dengan enjoy. Nah, setelah itu diharapkan bunda dapat mengenal anak kita. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat 4 macam hewan. Ada ikan yang berenang, burung terbang, kura-kura berjalan lambat, kelinci melompat. Hewan-hewan ini mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Nah, bukan berarti kita menyamakan anak kita dengan hewan, namun anak kita pun mempunyai kemampuan yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak kita dapat melakukan semuanya. Kita perlu menggali minat dan bakat anak-anak kita. Semoga bunda ayah setelah kita memahami ini semua, bunda ayah menjadi orang tua yang bahagia, maka anak-anak kita akan bahagia. Insya Allah, semoga ini sangat bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf lahir batin. Yuk, jangan lupa kita tersenyum. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.